Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada kesempatan kultum malam hari ini ingin melanjutkan materi tentang tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Saya ingin bacakan riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Asid. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna sa'ata la takuna Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayatin khasfu bil masyriqi wa khasfu bil maghribi wa khasfu bi jaziratil arabi wad dukhanu wad dajjalu wa dabatul ardi wa ya'juju wa ma'juju wa tulu'is samsi min maghribiha wa narun tahruju min qurrati adani tarhalun nasa. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu, la takunu, tidak akan terjadi, hatta, sehingga, takuna, ada, asyru ayatin, 10 tanda. Khasbu bil masyriqi, gerhana di belahan bumi bagian timur. Wa khasbu bil maghribi, gerhana di bumi belahan barat. Wa khasbu bi jaziratil arabi, gerhana di jazirah Arab. Wad dukhanu, keluarnya dukhan. Wad dajjalu, keluarnya dajjal. Wadabatul ardi, keluarnya binatang melata di bumi. Wa ya'juju wa ma'juju, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'us samsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa narun, dan api, takhruju, keluar, min qurrati adanin, dari jurang Aden.
tarhalun nasa yang akan menggiring manusia. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Inilah hadis yang kemudian dijadikan sebagai dalil tentang tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Di kajian malam yang lalu sudah disebutkan tentang keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang belum muncul adalah tanda-tanda yang ke-9. Di antaranya wal asyiratu yang ke-10 nuzulu Isa bin Maryam alaihissalam, akan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ini tanda-tandanya Bapak dan Ibu. Tanda-tanda tentang kepastian datangnya hari akhir ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim sebagai pengingat bagi kita semua. Bukan berarti kemudian malah kita menunggu-nunggu. Bukan berarti malah kemudian penasaran kayak apa sih Al-Masih Ad-Dajjal, kayak apa sih Ya'juj dan Ma'juj. Tidaklah demikian. Tetapi peringatan Rasulullah ini menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, untuk meningkatkan kualitas amal soleh, memutakinkan diri kita yang tadinya mukmin menjadi mutakin, yang tadinya muslim menjadi mukmin, yang tadinya mukmin menjadi mutakin. Kenapa demikian? Karena kalau sudah tanda-tanda besar itu muncul, sebelum matahari diterbitkan dari arah barat, Allah SWT akan mewafatkan semua orang yang beriman. Sehingga yang tersisa di atas bumi Allah ini hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Saat itulah kemudian tanda yang terakhir itu nanti akan muncul, yaitu keluarnya api dari Qu'rati Adanin, dari jurang Aden yang akan menggiring manusia. Dan diakhiri dengan tiupan sangkakala yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat yang ke-68. Wa nufiha bis-suri fasaiqa man bis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka binasalah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Inilah rangkaian-rangkaian kejadian hari akhir. Rasulullah SAW pernah berpesan, sebagaimana dikutip dalam riwayat Imam Ahmad, dikutip oleh Ibnu Katsir ketika memberikan tafsir Al-Quran surah Al-Takwir, Idza syamsu kuwirat, tafsir Al-Quran surah Al-Infitor, Idza sama'un fatarat, Al-Quran surah Al-Insyiqaq, Idza sama'un syaqqat. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin merasakan itu artinya membayangkan tentang kedahsyatan hari kiamat, maka bacalah 3 surah itu. Di At-Takwir Allah SWT menggambarkan efek dari tiupan sangkakala. Idza syamsu kuwirat, apabila mataharinya dipadamkan. Kemudian di Al-Infitor dan Al-Insyiqaq Allah menyampaikan idza sama'un fatarat. Makna infatarat sama dengan idza sama'un syaqqat. Ketika apabila langitnya pecah. Ketika langitnya pecah, tentu benda-benda langit yang lain akan jatuh berhamburan ke arah bumi yang kita tinggali. Maka apa yang terjadi dengan manusia? Di Al-Quran surah Al-Qari'ah Allah menyampaikan ketika terjadi hari kiamat, manusia itu yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Manusia seperti laron-laron yang berhamburan. Laron yang kalau Allah turunkan hujan, kemudian hujan berhenti, laron pada keluar berkerumun di samping lampu. Itulah gambaran manusia ketika hari kiamat. Bagaimana dengan gunung-gunungnya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunungnya akan dihambur-hamburkan seperti kapas. Jadi gunungnya diledakkan oleh Allah, manusianya berhamburan. Bagaimana dengan lautannya? Wa idal biharu fujirat, air lautnya akan ditumpahkan. Jadi kebinasaan yang sifatnya total dan menyeluruh.
Setelah semuanya binasa, Allah akan hamparkan bumi yang baru yang disebut dengan mahsyar. Maka Allah akan perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka saat itulah manusia akan berdiri qiyamun. Untuk apa? Menunggu keputusannya masing-masing. Di mahsyar yang digambarkan mataharinya didekatkan. Berarti sangat panas. Disitulah kita membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian materi tentang iman, dari mulai iman kepada Allah sampai dengan iman kepada hari akhir dari tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan amal yang semakin bersemangat. Apalagi di setengah perjalanan, saumnya disemangati, jamaahnya disemangati, qiyamul Ramadannya disemangati, kemudian tadarus Al-Qur'annya juga disemangati, ibadah-ibadah yang lain juga disemangati. Karena umumnya kalau sudah masuki setengah dari perjalanan itu mulai kayak orang lomba lari. Orang kalau lomba lari baru mulai, yang ikut bisa ratusan, bisa ribuan. Nanti kalau sudah mulai setengah perjalanan, meritili apa pating kerentil begitu ya Pak. Nanti yang sampai ke garis finish hitungan jari. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.